Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para santri SMP Ad-Duha yang kami banggakan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua yang nantinya kita akan membahas tentang apa itu kalam dan pembagiannya. Sekedar mereview pertemuan yang lalu. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang siapa yang mengarang, siapa yang membuat kitab yang akan kita pelajari bersama selama 1 tahun ini. Dan pertemuan kali ini kita langsung akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang kalam dan pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wati wa aksaruhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Al-kalamu adapun kalam, huwal lafzu ialah lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faidah, bil wati dengan disengaja atau berbahasa Arab. Wa aqsamuhu, dan adapun pembagian kalam, salah satu ialah 3. Ismun yang pertama yaitu isim, wa fi'lun dan yang nomor 2 yaitu fi'il, wa harfun dan yang nomor 3 yaitu huruf. Ja'a yang datang, apa huruf datang limaknan bagi suatu arti. Baik, langsung saja akan saya jelaskan. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas 2 pembahasan. Yang pertama yaitu kalam, definisi kalam. Yang kedua yaitu pembagian kalam. Jadi definisi kalam di sini yaitu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wati. Ketika kita merubah kepada bahasa Indonesia secara bebas, yaitu kalam adalah suatu lafaz yang tersusun, yang memberi faidah dan disengaja. Saya ulangi lagi, kalam adalah suatu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja atau berbahasa Arab. Kemudian apa yang dimaksud dengan lafaz? Ya. Apa yang dimaksud dengan murakkab di sini? Apa yang dimaksud dengan mufid dan apa yang dimaksud dengan wadhu'? Jadi selama kita mempelajari kitab Mukhtasar Jidan ini, ya, matan Mukhtasar Jidan, ya, matan dunia, nanti kita akan singgung tentang syarahnya, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa yang disebut matan itu adalah yang di luar, ya, yang di luar huruf. Kemudian syarah itu yang ada di dalam huruf. Langsung saja lafaz, ya. Jadi kalam itu, saya ulangi lagi, adalah suatu lafaz yang tersusun, yang memberi faedah dan disengaja. Lafaz, ya, yang dimaksud dengan lafaz di sini yaitu al-lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Ya. Jadi maksudnya, yang dimaksud lafaz di sini yaitu suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu seperti kazaidin, seperti lafaz zaid. Lafaz zaid di sini yaitu adalah suatu lafaz, ya, yang ketika saya mengucapkan zaidin atau zaidun, maka di sana terdengar suara saya.
terdengar suara saya yang pada suara saya tersebut ada sebagian huruf hijaiyah, yaitu za, ya, dan dal, zaidin. Jadi pertanyaannya, ketika saya bermain gitar, ketika antum mendengarkan suara gitar, apakah itu dimaksud lafaz? Tentu tidak. Ya. Ketika antum mendengar musik, ketika antum mendengar suara gitar, suara gendang dan semacamnya, maka itu bukan termasuk lafaz yang dimaksud dalam definisi kalam, karena di sana tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi seperti itu mengenai lafaz. Kemudian selanjutnya yaitu murakkab. Apa yang dimaksud murakkab di sini? Tersusun, ya. Tersusun dari apa? Apakah tersusun dari batu bata, ya, atau semen dan semacamnya? Jadi dalam keterangan di sini yang disebut tersusun yaitu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar kafiyami zaidin aqama zaidin wa zaidun qaimun. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, ya. Ma tarakkaba sesuatu yang tersusun min kalimataini dari dua kalimat fa aktsar atau lebih. Jadi contohnya seperti aqama zaidun. Jadi yang dimaksud dengan murakkab yaitu lafaz, ya, lafaz yang mengandung sebagai huruf hijaiyah yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Contohnya qoma zaidun. Dalam lafaz qoma zaidun di sana ada dua lafaz, yang pertama qoma dan yang kedua zaidun. Jadi seperti itu atau lebih. Jadi ketika saya hanya mengatakan lafaz zaidun, apakah itu termasuk kalam? Bukan. Karena lafaz zaidun itu hanya tersusun dari satu kalimat, meskipun lafaz zaidun itu termasuk dalam kategori definisi lafaz, tapi bukan atau tidak masuk dalam kategori murakkab. Ya, jadi seperti itu tentang murakkab. Kemudian selanjutnya al-lafzul murakkabul mufidu, al-mufidu yang memberi faidah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan memberi faidah yaitu ma afada faidatan yahsulu sukutuh minal mutakallimi wasami 'alaiha aqama zaidun. Jadi yang dimaksud dengan mufid, berfaidah, ya, memberi faidah, yaitu suatu lafaz kita gabung jadi satu, al-lafzu al-murakkab kita gabung, yaitu suatu lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang ma'afadah faidatan, yang memang benar-benar memberi faidah. Kalau bahasa gampangnya itu yaitu suatu lafaz ketika diucapkan tidak menimbul pertanyaan, tidak menimbulkan pertanyaan. Contohnya seperti di sini dicontohkan yaitu seperti qoma zaidun, qoma berdiri, zaidun siapa Zaid, ya. Jadi ketika ada seseorang mengatakan qoma zaidun, berdiri siapa Zaid. Jadi orang yang mendengar tidak menimbulkan pertanyaan, tidak seperti ketika orang berkata in qoma zaidun, in jika qoma berdiri, zaidun siapa Zaid. Ya. Kenapa Zaid berdiri? Ya. Ada apa dengan Zaid? Kenapa ketika jika Zaid berdiri? Ya. Kalau qoma zaidun, Zaid berdiri. Ya. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan seperti itu. Ya, tentang mufid. Kemudian yang terakhir yaitu bil wad'i, ya. Bil wad'i di sini yaitu disengaja atau berbahasa Arab. Jadi ketika saya mengatakan atau ketika ada seseorang tidur kemudian dia berbicara atau mengigau, bahasa Indonesianya, apakah itu termasuk kalam? Semisal ada orang tidur berkata qoma zaidun, ya. Lafaz qoma zaidun itu termasuk lafaz, termasuk murakkab, mufid. Tetapi ketika seseorang yang mengatakan qoma zaidun itu adalah orang yang sedang tidur, ya, maka itu tidak termasuk dalam kategori kalam. Karena orang yang sedang tidur itu tidak disengaja mengucapkan qoma zaidun, itu tidak disengaja. Jadi seperti itu. Meskipun berbahasa Arab tapi tidak disengaja. Jadi seperti itu. Ketika ada kalimat,
ya memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama lafadz, murakkab, mufid, dan wadh, maka itu disebut kalam. Tapi ketika tidak memenuhi 4 kriteria tersebut, maka itu bukan disebut kalam dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab. Kemudian selanjutnya wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Ya, selanjutnya yaitu tentang pembagian kalam, atau yang biasa lumrah itu pembagian kalimat dalam tata bahasa Arab. Yang pertama yaitu isim, yang kedua fi'il, kemudian yang ketiga huruf ja'a li maknan. Jadi yang pertama isim, ya. Apa yang dimaksud isim? Di sini dijelaskan al-awwal ismu wa huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wa an kazaidin. Jadi yang dimaksud isim yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman. Suatu kalimat yang tidak bersamaan dengan zaman, maksudnya zaman lampau, zaman yang akan datang, atau zaman sekarang, ya. Contohnya Zaidun. Ketika saya mengatakan Zaidun, Zaid nama orang, apakah Zaid itu bersamaan dengan zaman? Tidak, ya. Tidak seperti ketika saya mengatakan saya memukul Zaid, ya. Memukul, ya. Itu kan bersamaan dengan zaman. Apakah zaman lampau, saya memukulnya kemarin, atau telah lalu, atau sedang memukul, ya. Ketika saya mengatakan dorobah, memukul, maka lafaz dorobah tersebut bersamaan dengan zaman lampau, akan datang, atau sekarang, ya. Jadi seperti itu. Kalau saya mengatakan Zaid nama orang, ya, Zaidun, itu tidak bersamaan dengan zaman, tidak bersamaan dengan zaman. Kemudian selanjutnya yaitu fiil. Yang dimaksud dengan fiil di sini yaitu wa huwa kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha wa qaranat bi zamanin wa an. Jadi yang dimaksud dengan kalimat fiil, ya, yaitu sebuah kalimat yang bersamaan dengan zaman, entah itu zaman lampau, akan datang, atau sekarang, ya. Jadi kalimat fiil di sini memiliki kontradiktif dengan kalimat isim, ya. Jadi seperti itu. Kalau kalimat fiil itu kalimat yang bersamaan dengan zaman, sedangkan kalimat isim yaitu kalimat yang tidak bersamaan dengan zaman. Contohnya kalimat fiil itu seperti dorobah, ya, lafaz dorobah, memukul. Lafaz memukul, ya, di sana ada zaman yang terkandung dalam lafaz dorobah. Apakah memukul kemarin, sekarang, atau akan datang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kalimat huruf. Jadi di sini ada sebuah tambahan keterangan ja'a li maknan, ya. Ja'a li maknan. Apa yang dimaksud dengan ja'a li maknan? Yaitu sebuah huruf, ya, tentunya huruf hijaiyah yang mengandung arti di sana. Contohnya di sini dicontohkan kahal, walam, wa min, wa ila, ya. Contohnya seperti hal apakah, ya. Hal apakah, walam, dan tidak, ya. Jadi yang dimaksud huruf di sini yaitu huruf yang bersamaan dengan makna, yang ada artinya hal itu artinya adalah apakah, tidak seperti za, ya, dal. Kalau saya mengatakan zai, tidak mengandung arti di sana, ya, maka itu bukan dimaksud dengan huruf. Tapi ketika saya mengatakan hal, maka di situ termasuk kategori huruf, karena di sana juga bersamaan dengan sebuah arti. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini yaitu yang dimaksud dengan kalam, ya, yaitu suatu lafaz yang tersusun, yang memberi faedah dan disengaja atau berbahasa Arab. Jika
suatu kalimat tidak memenuhi 4 kriteria, 4 persyaratan definisi kalam tersebut, maka tidak masuk dalam kategori kalam. Kemudian selanjutnya yaitu pembagian kalimat. Ya, pembagian kalimat ada 3, isim, fiil, dan huruf. Jadi seperti itu untuk materi pada hari ini. Semoga barokah dan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan pembacaan